saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ruhamah, warga Tangerang Selatan, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, Rasulullah mengantar jenazah salah seorang sahabat yang meninggal dunia sampai ke kuburan. Dan pada saat pulang, disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum supaya tetap bersabar dan tawakal. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tidakkah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafatnya? Istrinya menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal. Apa yang dikatakannya? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakratul maut? Hanya saja ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong. Bagaimana bunyinya? Desak Rasulullah SAW. Sang istri menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah yang tertangkap sehingga kami bingung dibuatnya. Rasulullah tersenyum, sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru, ujarnya. Pada suatu hari, ia sedang bergegas pergi ke masjid, hendak melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta itu tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyaksikan bahwa pahala amal solehnya itu, lalu ia pun berkata, andaikan lebih panjang lagi. Maksudnya adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lebih besar pula. Ucapan lainnya ya Rasulullah? Tanya sang istri mulai tertarik. Nabi menjawab, adapun ucapannya yang kedua, yaitu pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan saat itu cuaca sangat dingin sekali. Di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel baru, selain yang dipakainya tentunya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama dan kemudian diberikannya kepada lelaki tersebut, sedangkan mantelnya yang baru ia pakainya sendiri. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, coba andaikan yang kuberikan kepadanya adalah mantelku yang baru dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian ucapan yang ketiga, apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan? Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak makan, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong. Yang sebelah diberikannya kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu sakratul maut, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak hanya kuberi separuh roti, sebab andai kata semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti ganjaranku akan berlipat ganda.
Sahabat Ruhama, muslimin dan muslimat warga Tangsel dimanapun berada, memang begitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita juga yang akan beruntung, bukan orang lain. Lantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya, jika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa diri kita sendiri. Karena itulah Allah mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 7. Ayo, mumpung masih di bulan suci Ramadan ini, kita maksimalkan amalan kita. Sebab semua amalan baik itu, apalagi di bulan Ramadan ini, akan dilipat gandakan pahalanya. Semua amalan itu kembalinya adalah kebaikan juga bagi kita yang mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.